Mana Sita? Ada apa cari Sita? Mana Sita? Mau apa cari Sita? Ya. Benar kejadian di klub. Hah? Mana cincinmu? Mana cincinmu? Hah? Siapa yang pesta pertunangan semalam di klub? Siapa? Hah? Tidak ada apa-apa. Inilah rumahku. Disinilah kebahagiaanku, Sita. Pikiranku kacau. Kamu kan belajar terus. Masa kamu nggak lulus? Yogi! Yogi! Kamu terlalu... Yogi, 2 minggu lu gua cari. Ngapain lu di sini? Ibu lu mulai nyalahin gua. Dikiranya kita sekongkol. Kamu ngelanggar janji, Yog. Maaf, Roy. Aku belum bisa bayar utang. Aku belum dapat kerjaan. Bukan soal itu. Soal kuliahmu. Kamu kok jadi ngawur sih? Apa gunanya kamu minggat? Sudahlah, Roy. Aku ini temanmu, Yog. Aku tahu kau sedang pusing. Konflik batin. Ribut sama ibumu. Tidak kuliah lagi. Hanya karena kau membela Sita. Kamu kasihan pada nasib Sita. Aku setuju. Memang, pada dasarnya Sita itu wanita baik-baik. Tapi apa semuanya ini menyelesaikan masalah, Yog? Kamu memikirkan Sita terus. Tapi ada dia memikirkan kamu. Lu gua cari di pondokannya. Tapi sikapnya dingin-dingin aja. Yog, semalam gua ke Paradise. Gua kira lu ada di sana. Apa yang terjadi, Yog? Klub pesta. Semua tamu ditraktir. Gratis. Lu tahu kenapa? Sita tunangan sama Om Darto. Lu tahu Om Darto kan? Lewat lagi. Dua dong. Lewat lagi. Sita. Sita. Mana Sita?
Ada apa cari Sita? Mana sih? Wah, apa cari Sita? Ya, Benar kejadian di klub. Hah? Mana cincinmu? Mana cincinmu? Hah? Siapa yang pesta pertunangan semalam di klub? Siapa? Hah? Tidak ada apa-apa. Siapa yang tunangan? Tunangan? Tidak ada yang tunangan. Aduh. Kok pingsan? Tolong panggilin dokter. Dokter di sana tuh. Tin, cepat. Ambil air panas. Yogi. Penipu! Ah! Yogi. Penipu! Yogi. Yogi. Yok. Sita. Maunya apa sih Sita ini biara cowok di sini? Cuma cari kerjaan saja. Iya, bikin repot. Mira, bisa nggak kamu nasihati Sita? Kita nggak suka ada cowok tinggal di sini. Ayo ya, nyusahin. Kita memang sudah keblinger. Dipiara Om Darto masih mendingan. Sekarang malah miara gelandangan. Kalau ibunya datang lagi, wah pasti lebih gawat. Betul nggak Mira? Iya. Tapi gimana ya? Ya, itulah susahnya. Kalau sudah jatuh cinta, lupa segala-galanya. Makanya, jangan gampang jatuh cinta. Ya, marah tentang Sekian lama ku nantikan datangnya hari bahagia. Harapan ini tercipta untuk selalu bersama. Tiada lagi kerinduan, semua berganti ceria. Semoga abadi selalu cintamu Sita. Dari hatiku kita tentu bersama. Apapun terjadi tak akan menjadi hari ini dan selamanya bawalah daku sayangmu. Bersama akan mendoakan cintamu Sita. Dari kasihku kita tentu bersama. Apapun terjadi tak akan menjadi Gimana, Yok? Dapat? Kamu kira cari pekerjaan gampang? Pokoknya, Yok, kamu harus cari koneksi. Tanpa koneksi kamu bisa jadi pengangguran terus.
Belajar hidup tidak gampang loh, Yok. Jadi di sini anakku mau tinggal. Di tempat seperti ini, anakku mau tinggal. Iya. Kamu memang wanita pintar. Apa saja yang kau lakukan sampai anakku begitu nekat meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya, malah berani memaki-maki ibunya. Kau memang pintar mengarahkan dia. Yogi yang tadinya begitu sayang pada ibunya, sekarang telah berubah. Kamu kan wanita, punya perasaan. Bisa kau bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Tapi aku tidak apa-apa. Aku relakan semua itu demi masa depan Yogi. Aku bahagia jika ternyata nanti hidupnya bisa lebih baik. Semangatnya untuk kuliah bangkit. Kamu bisa saja kasih alasan. Yogi cinta sama kamu, kamu cinta sama Yogi. Bisa saja. Tapi sekarang kenyataannya, aku sudah dengar kata-katamu. Yogi cari pekerjaan, pengangguran. Sayang, Yogi yang cerdas sudah tidak mau kuliah lagi. Semuanya ini demi cinta. Kalau kamu benar-benar cinta, tentu kamu sudah berpikir jauh. Seperti aku ini. Bagaimana membuat Yogi sekolahnya jadi, cita-citanya tercapai, itu saja? Atau memang belum kamu pikirkan? Tapi, kalaupun kamu pikirkan, ya untuk apa? Dari mana uangnya? Biaya kuliah tidak murah. Kalau kamu hostess, yang betul-betul hostess, berapa sih penghasilanmu? Apa kamu sanggup? Apa kamu sanggup? Cobalah kamu renungkan. Kamu kan pintar kasih pengarahan. Biarkan dia kembali lagi ke rumahnya. Bilang ibunya tidak pernah sakit hati. Biarkan dia meraih gelar insinyurnya. Bagaimana? Hah? Kok diam saja? Hostess biasanya kan pintar ngomong. Coba kamu rasakan. Kamu kan punya perasaan. Pergi. 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 Kenapa marah? Seharusnya kau tertawa gembira melihat keadaanku. Ibu yang merana kehilangan anaknya. Pergi. Oke, gimana buat Atme di rumah? Tadi lagunya udah From Ice Castle dari Nika Costa ya, udah kita dengar. Khususnya buat kamu di Cempaka Putih tanggal 1 nomor 37. Kalau lagi dengar buat Atma seorang nggak lebih, salam paling manis. Yogi, Terus salam apa nih? aku mau bicara. Salaman. Terus kalau bisa ditambah atensinya ya. Ada apa? Masa kita begini-begini terus? Aku tahu aku nganggur, Sita. Tapi kan aku sedang cari kerja. Bukan soal kerja. Soal apa lagi? Kita jadi kawin apa enggak? Oh, jelas dong. Bagus. Tapi ada syaratnya. Kamu harus kuliah lagi. Itu kan butuh biaya. Aku tidak mau ke ongkosi terus-menerus. Kau malu, Yok? Kamu mau melihat aku jadi hostess terus-terusan?
Aku tidak melarang kamu mencari pekerjaan. Tapi itu nanti setelah kamu lulus. Datangnya dari Edi di Tanah Tinggi. Aku tidak suka diatur, Sita. Dari gazebo, yaitu Electropen. Terus katanya mau kirim untuk dengerin sendiri. Aku tidak bermaksud mengaturmu, Yok. Edi. Tapi ini kan demi masa depan kita bersama. Edi mana sih? Masa depanmu dan buat Edi, Tanah masa Tinggi, depanku. mau dengerin lagu musik egois dari. Aku tidak suka diatur, Sita. Kau Dan buat kalian sama yang seperti ikutin ibuku. dari 186 meter atau ketinggian 1610 kHz, tentunya kocol berapa. Demi aku, Yok. Kuliahlah. Pulanglah, Yok. Tinggalkan wanita itu. Gara-gara kamu hidup bersama dengan seorang. Kau jadi terpaksa kerja. Kuliahmu berantakan. Aku tidak tahan mendengar omongan orang-orang. Anakku jadi piaraan seorang. Udahlah, Bu. Mau apa lagi? Aku tidak rela anakku diongkosi oleh perempuan itu. Kau tahu siapa dia? Dan apa pekerjaannya? Saya tahu siapa Sita. Kau tahu dari mana uang buat mengongkosimu? Dari hasil bertumbuh dan merayu laki-laki iseng, om-om, dan kadang-kadang kamu sadar apa tidak, Yogi? Yok? Dadah. Oh iya, makasih ya. Sampai besok ya. Salam ya. Iya. Dah. Malam, Sita. Bye. Sampai besok ya. Mulai merokok ya? Kau belum tidur? Siapa yang mengantarmu pulang? Biasa, call jemputan. Yogi, ada kabar gembira. Langganan lamaku pada nongol lagi. Bisnis mereka semakin besar, dan mereka semakin loyal memberikan tips. Acara klub makin menarik loh. Dari mana uang ini? Dari mana lagi kalau bukan dari tamu-tamuku? Sita, Hmm? aku mau tahu apa saja yang kau lakukan dengan tamu-tamumu itu. Kau kan tahu apa pekerjaanku? Aku tahu kau hostess. Dan ini hasilnya kan? Hah? Yogi, ini uang untuk kuliahmu. Besok bisa kuliah lagi. Ah, Sita. Seminggu yang lalu kau bilang tamu paceklik, tapi tidak dapat uang. Sekarang tiba-tiba aneh ben ajaib setumpuk uang muncul. Dari mana? Dari mana? Apa saja sih yang kamu lakukan? Pasti kamu telah menjual. Yogi, jadi kamu kira aku mendapatkan uang ini karena aku menjual tubuhku? Hah? Ya, apalagi? Yogi, siang malam aku bekerja keras. Memeras keringat buat kamu. Biar kamu bisa kuliah lagi dan cepat jadi insinyur. Ah, Sita, aku tidak butuh uang dari langgananmu itu. Aku bisa kerja sendiri. Aku tidak suka diatur, Sita. Yogi, kalau kamu tidak mau menerka omonganku lagi, tidak percaya padaku lagi, silahkan tinggalkan rumah ini. Aku tidak mau tinggal bersama anak kecil lagi. Pergi.
akan pergi. Tunjukkan bahwa aku bukan anak kecil lagi. Maafkan saja apa yang telah terjadi. Biarlah ku terima kenyataan ini. Kini ternyata di antara kau dan aku tiada akan mungkin ada cinta lagi. Lupakanlah diri ini. Biarlah ku coba membalut hati yang luka ini. Ternyata engkau bukanlah milikku dan takkan pernah jadi milikku. Jangan kau datang lagi, lupakanlah aku ini yang terlalu hina untuk kau cintai. Biarkan aku jalani kehidupanku di kemana-mana sampai entah kapan. Lupakanlah diri ini. Sita. Biarlah ku coba membalut hati Tidur di tempat kita yuk, luka ini. daripada kesepian. Betul nggak? Dan takkan pernah jadi milikku. Yuk, ayolah. Lupakanlah diri ini. Biarlah ku coba membalut hati yang luka ini. Ternyata engkau bukanlah milikku dan takkan pernah jadi milikku. Aku pulang, Sita. Seminggu aku tinggalkan rumah ini. Aku semakin sadar. Inilah rumahku. Disinilah kebahagiaanku, Sita. Pikiranku kacau. Aku diusir dari tempat kerja. Aku marah. Aku pergi ke rumah Roy. Lalu ke rumah Joko. Ke rumah Wiryo. Orang tua mereka menasihati aku. Lalu, kau tahu apa kata orang tua yang bijaksana itu? Kau salah, Yogi. Tinggalkan wanita sialan itu. Mengapa mereka selalu menjelek-jelekan kau, Sita? Maafkan aku, Sita. Aku memang tidak punya pendirian. Tidak ada yang salah, Yok. Kita cuma sama-sama ngotot dan sama-sama kepala batu.
Jadi, kamu mau kuliah lagi? Hah? Sita. Malam ini kamu betul-betul lain, Sita. Apa? Malam ini kamu sangat lain. Karena hari ini saya bisa menjelaskan saya. Dan Hah? Yogi kuliah lagi. Kamu terlalu gembira, Sita. Pasti ada yang kamu tutupi. Calon suami mau lulus. Apa tidak gembira? Oh, kegembiraanmu palsu, Sita. Mungkin Yogi bisa kamu tipu, tapi kamu tidak bisa menipu Om. Om Dartomu. Sudahlah. Yang penting kamu harus bisa menyesuaikan diri. Sebentar lagi kamu akan jadi nyonya insinyur. Hidup di kalangan atas, kalangan intelek. Kamu tahu kalangan atas itu apa? Mereka tidak bisa seperti kamu di sini. Bebas untuk ketawa, bebas untuk bicara. Mereka penuh basa-basi. Etiket dijaga, ketawa diatur. Segalanya harus rapi, Sita. Seperti orang-orang suci. Dunia yang membosankan. Aku hidup dalam dunia yang seperti itu. Meskipun sesungguhnya sangat memuakkan. Yok. Gimana, Yok? Lulus? Sudah diumumkan. 11 tidak lulus. Roy lulus. Jimmy yang goblok lulus. Si Wiryo yang suka pinjam diktat itu juga lulus. Hah, heran. Yok, kamu kan belajar terus. Masa kamu nggak lulus? Yogi! Yogi! Kamu terlalu. Wiryo lulus. Masa aku nggak lulus? Hah? Jadi kamu lulus? Yogi! Aduh!
Selamat ya. Mulai hari ini, kau istri Insinyur Yogi Dirgantara. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Cita, Radio Republik Indonesia dengan bangun dong. berita dibacakan oleh Hakim atas Hakim. Mandi, Sid. Berita penting. nanti terlambat. Hakiman Ali Said meminta organisasi penasihat dan bantuan hukum segera melaksanakan musyawarah nasional. Kok ngelamun? Usaha menghimpun dana masyarakat. Ayo dong, ini kan hasil jeripayahmu juga. Kegiatan pembangunan. Para menteri luar negeri organisasi konvensi Islam Acaranya sih tidak begitu penting. biasa membahas pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat. Tapi yang penting, Setelah warga aku mau buktikan komentar. bahwa aku telah menepati janji kepada calon istriku. Tidak ada persilangan tanpa kebersamaan. Nah, sekarang harapan bagi mandi dulu ya. bersama. Selain Menteri Keuangan juga Dandan secantik mungkin. Menteri Tenaga Kerja Sudomo dan pejabat bank Indonesia. Nanti aku akan perlihatkan siapa sebenarnya Nyonya Insinyur Yogi Dirgantara. Biar semua orang tahu. Membuka proyek dengan pola menarik seperti perkebunan industri, Bagaimana, Sid? mengawali Cakep. Benar. dan diberangkatkan 4.000 kepala Kayak bintang film. Lumayan. warga berita ini dijual Makasih, Sid. Radio Republik Indonesia Kau pintar memilih warna. dengan radio-radio siaran. Aku suka warnanya. Hadiah dari ibumu. Nahdlatul Ulama yang semula Tadi sopir yang antar. bulan depan ditunda sampai undang-undang keormasan terbentuk. Sekretaris Panitia Musyawarah Dari ibuku. Iya, Kamu tidak bohong. enggak. Buat apa aku bohong? Kenapa kamu terima Cita? Yogi, hargailah ibumu. Jangan kau sakiti hatinya lagi. Kapan-kapan main-main ke rumah saya ya. Ya. Nanti main juga ya. Ingat, Bu. Iya. Jangan ganggu Yogi Betul ya, lagi. Tante, main ke rumah saya ya. Iya. Tapi nanti Lin juga main-main ke rumah Tante ya. Datang hari. Datang hari. Halo Yog. Roy. Selamat ya. Halo Cita. Om. Selamat Yogi. Selamat Om. Tante, selamat. Cita, kenalkan. Selamat ya. Bu, Telepon lu tapi lu. Ayo. Payah, brengsek juga lu. Dah. Payah deh. Gua udah bilang hati-hati. Acaranya jam berapa sih? Ngomong-ngomong jam berapa sih mulai? Jam 10. Ini pada 10 perapat. Ayo. Ini tangga aja ke atas. Mana? Para hadirin yang terhormat, hari ini hari yang berbahagia. Di hadapan saya duduk sarjana-sarjana baru yang sebentar lagi resmi dilantik menjadi insinyur. Hari ini juga membahagiakan para orang tua sarjana-sarjana ini karena mereka telah ikut membantu anaknya mencapai cita-citanya. Saya juga melihat para wanita muda dan cantik calon istri sarjana. Kepada mereka, saya ucapkan selamat. Upacara penyerahan ijazah dimulai.
upacara wisuda Institut Teknologi Nusantara tahun 1984 dinyatakan selesai. Selamat ya. Selamat Roy. Sudah, Bu. Ini kan yang Ibu cari. Yogi. Yogi. Cukup, Bu. Yogi. Yogi. Sudahlah. Dia sudah cukup dewasa. Sudah jadi insinyur. Apalagi? Yogi! Ramalanku selalu tepat, Sita. Kamu pasti tidak akan tahan. Tugasku sudah selesai, Om. Aku berbahagia Yogi sudah diwisuda. Kita. Selamat, Yogi. Aku ikut bahagia. Masa depanmu terbuka sudah. Tapi aku sadar, dunia kita jauh berbeda. Sita. Mana, Pak? Mana ya? Semuanya sudah kamu anggap lewat, kan? Kamu bisa melupakan semuanya, Sita. Jadi ini berarti kamu mau menerima lamaran?
Pak. Berhenti sebentar. Di depan halte bus. Stop, Pak. Sebentar. Permisi, Bu. Sebentar, Bu. Halo, Om Darto mana? Iya, Pak. Mana? Ke Jogja. Pak, kalau ke Jogja pesawatnya dari Halim apa Kemayoran, Pak? Halim dong, Pak. Kalau gitu kita ke Halim, Pak. Belok kanan depan. Cepat, Pak. Pesawat Garuda penerbangan GA437 jurusan Jogja, kami persilakan naik ke pesawat Ayolah, Sita. Garuda operasi bersama dengan GA437. Pak, stop, Pak. Ini, Pak. Hei, kurang nih. Jogja, kami persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 1. Pak, pergi mana? Pak. Mana tiket? Istrinya di dalam, Pak. Apa? 437. Maaf, Pak, kita bisa, Pak. Tunggu situ. Jogja akan Misi, Bu. Ada apa, Pak? Mau tanya pesawat kembali jam berapa? Tolong panggil Nyonya Sita, Bu. Siapa? Nyonya Sita. Siapa? Begini sih, mau tanya ini pesawat ke Bali jam berapa? Sebentar ya. Saya cek dulu. Sita, Ada apa sih? dengar. Aku Yogi, Sita. Sita, aku Yogi. Pulanglah. Kembalilah, Sita. Demi aku, Sita. Sita, jangan tinggalkan aku, Sita. Aku mohon. Pulanglah. Demi aku, Sita. Sita. Sita.